Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Sari Pitaloka. Saya adalah mahasiswa dari Manajemen Science Management Universitas Erlangga. Sebelumnya saya telah menjelaskan regresi variabel dummy menggunakan aplikasi Evius beserta interpretasinya. Hal ini saya akan menjelaskan regresi panel data menggunakan Evius beserta interpretasinya. Sebelum masuk kepada materi, kali ini saya akan menjelaskan definisi dari panel data. Jadi panel data adalah regresi yang menggabungkan data time series dan data cross section. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan estimasi data panel. Pertama itu meningkatkan jumlah observasi atau sampel, dan kedua memperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi menurut waktu. Pada panel data ini terdapat 3 model utama, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Nah, untuk mengetahui model mana yang terbaik, maka diadakan 2 uji, yaitu ada uji Chow dan uji Hosman. Ketika uji Chow dan uji Hosman itu tidak sama hasilnya, maka kita bisa menggunakan uji LM atau Log Range Model. Selanjutnya kita masuk pada judul penelitian, yaitu pengaruh leverage dan likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur 2010 hingga 2013. Kemudian kita masuk pada hipotesis. Yang pertama itu ada pengaruh leverage terhadap profitabilitas. Menurut Putra, tahun 2015, tingkat leverage tinggi itu memiliki risiko yang tinggi, di mana ditandai dengan adanya biaya hutang yang lebih besar. Jika proporsi leverage itu tidak diperhatikan perusahaan, maka menyebabkan turunnya profitabilitas karena penggunaan hutang itu menimbulkan beban bunga yang bersifat tetap. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan yang mendanai asetnya dengan hutang, maka profitabilitasnya itu menurun karena perusahaan harus memenuhi beban yang dibayar dari penggunaan hutang, sehingga diperoleh hipotesis 1, yaitu leverage berpengaruh negatif pada profitabilitas. Yang kedua ada pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Menurut Avinda tahun 2013, terdapat pengaruh negatif antara likuiditas terhadap profitabilitasnya. Semakin tinggi likuiditas menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan itu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, namun memiliki risiko yaitu berkurangnya profitabilitas yang dimiliki, sehingga diperoleh hipotesis 2, yaitu likuiditas berpengaruh negatif pada profitabilitas. Sehingga diperoleh model penelitian, yaitu ROA sama dengan konstanta ditambah dengan beta 1 debt to asset ratio ditambah dengan beta 2 current ratio ditambah dengan error. Kemudian masuk pada hipotesis statistik. Jika H0 B1 kurang dari sama dengan 0, artinya itu tidak ada pengaruh variabel leverage-nya terhadap profitabilitasnya. Berbeda dengan H1, jika beta 1 lebih dari 0, artinya itu adanya pengaruh variabel leverage terhadap profitabilitasnya. Kemudian masuk pada hipotesis 2. Jika H0, beta 2 kurang dari 0, tidak terdapat pengaruh likuiditas X2 terhadap profitabilitasnya. Kemudian ada H1, jika beta 2 lebih dari 0, artinya terdapat pengaruh likuiditas terhadap profitabilitasnya. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana meregresi panel data di aplikasi Evius. Pertama, kita buka aplikasi Evius-nya, kemudian kita pilih Balance Panels. Kemudian start date-nya kita mulai tahun 2010 hingga 2013. Number of cross section itu adalah jumlah keseluruhan data yang diperoleh, yaitu ada 48. Kita pencet OK. Kemudian kita akan memberikan objek variabel dependent dan independent dengan cara kita pilih objek, kemudian new object, kita pilih series, kemudian kita akan memberi namanya
pada objeknya yaitu variable dependent yaitu ROA. Kemudian pilih OK. Selanjutnya kita copy dulu ROA, kemudian kita paste, kita ganti dengan variabel independennya yaitu debt to asset ratio atau DAR. Kita pencet OK, kemudian kita paste lagi, kita ganti variabel independen yang kedua yaitu dengan current ratio. Kita pilih OK. Setelah semua data ada, kita akan memindahkan perhitungan kita dari Excel ke Fuse dengan cara kita pencet Ctrl, kemudian diikuti dengan variable dependent yaitu ROA, kemudian DAR dan current ratio. Kita pencet kanan, kemudian open as a group. Sehingga kita mendapatkan tampilan seperti ini. Untuk memindahkan perhitungannya, dengan cara kita buka Excel-nya, kita copy data yang telah dipersiapkan sebelumnya, kita paste pada Fuse. Yes. Kita ekstrak terlebih dahulu. Kita akan mencari common effect modelnya, yaitu dengan cara klik kanan lagi, kemudian open as equation. Kita pindahkan C-nya ini di antara ROA dan DAR-nya. Kemudian panel option, kemudian ada non, kemudian kita pilih OK. Sehingga kita mendapatkan hasil common effect model. Agar tidak hilang datanya, kita freeze terlebih dahulu, kemudian kita memberikan title, yaitu common effect model. Oke, kita simpan dulu di selanjutnya kita akan mencari fixed effect model dengan cara kita klik kanan, kemudian open as equation, kita pindahkan lagi C-nya di antara ROA dan DAR, kemudian panel option, kita memilih fix dan OK. Sehingga kita memperoleh phase effects modelnya. Kemudian kita akan menguji COW, yaitu uji COW bertujuan untuk menentukan model mana yang terbaik antara common effect model CEM atau fixed effect model FEM dalam mengestimasi data panel. COW test merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan fixed effect model. Jika nilai probabilitas cross section F-nya lebih dari 0,05, maka model yang dipilih adalah pendekatan common effect-nya. Jika nilai probability cross section-nya F kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah pendekatan fixed effect. Kemudian kita balik lagi, kita akan uji COW dengan cara kita pilih view, fixed atau random effect testing, kemudian kita pilih redundant fixed effects. Kita pencet. Kemudian diperoleh hasil seperti ini. Di sini kita mengetahui bahwa nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka dipastikan bahwa model yang dipilih adalah pendekatan common effect. Kemudian kita akan mengetahui random effect modelnya dengan cara kita kembali pada Fuse, kita ekstrak terlebih dahulu, klik kanan, open as equation. Kemudian kita pindahkan C-nya di antara ROA dan DAR, kemudian panel option, kemudian random, kemudian pilih OK. Kemudian kita
mengetahui random effect modelnya seperti ini. Nah, kita akan menguji Hostman, yaitu memilih model yang terbaik antara fixed effect model dengan random effect modelnya. Uji Hostman atau yang sering disebut dengan istilah Hostman test adalah uji yang digunakan untuk menentukan model yang terbaik antara fixed effect atau random effect-nya. Hipotesisnya, random effect model ketika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Kalau misalkan kita pilih fixed effect model, ketika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Kita kembali pada Fuse, kemudian kita pilih View, Fixed Random Effect Testing, kemudian ada Hostman Test. Kemudian kita diperoleh hasil bahwa uji Hostman-nya itu memilih random effect model. Karena antara uji Chow dan uji Hostman itu tidak konsisten, maka kita akan uji Lagrange multiple. Uji Lagrange multiple test atau biasa dengan istilah Lagrangian multiple test adalah analisis yang dilakukan dengan tujuan menentukan metode yang terbaik dalam regresi data panel, apakah menggunakan common effect-nya atau random effect-nya. Hipotesisnya, kita akan menggunakan common effect model jika probabilitasnya lebih dari 0,05. Berbeda dengan random effect model ketika nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Kita balik lagi kepada Fuse-nya. Kita ekstrak terlebih dahulu. Kemudian kita klik kanan, buka open, kemudian as equation. Kemudian kita pencet C di antara ROA dan DAR-nya. Kemudian panel option, kemudian kita memilih none, kemudian pilih OK. Untuk uji LM-nya, kita pilih view, kemudian atau random effect testing, kita menggunakan omitted random effect. Kita klik, diperoleh hasil sebagai berikut. Kita akan memasuki pada interpretasi. Yang pertama, setelah kita menguji Chow, uji Hostman, dan uji LM, diperoleh bahwa common effect model merupakan model yang terbaik pada penelitian ini. Sehingga model penelitiannya yaitu Y sama dengan 0,036 ditambah dengan 0,002 S1 ditambah dengan 0,021 S2. Interpretasinya yaitu yang pertama, jika leverage itu naik sebesar 1, maka profitabilitasnya itu menjadi 0,02. Kemudian, jika CR itu naik sebesar 1, maka profitabilitasnya itu menjadi 0,021. Kemudian ada uji T-nya berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, dari tabel probabilitas, diperoleh nilai signifikansi variabel leverage S1 terhadap profitabilitas sebesar 0,981 lebih besar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel leverage itu tidak signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian berdasarkan nilai T-nya itu diketahui bahwa nilai T itu 0,02345 kurang dari T tabelnya, maka hasilnya itu tidak ada pengaruh antara leverage terhadap profitabilitas. Disimpulkan bahwa variabel leverage itu tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian pada uji T kedua, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, pada tabel probabilitas diperoleh nilai signifikan variabel likuiditas terhadap profitabilitasnya itu sebesar 0,00 kurang dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel likuiditas itu signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan nilai T-nya itu diketahui bahwa T hitungnya itu lebih besar, yaitu 4,929 dari T tabelnya. Maka hasilnya adanya pengaruh likuiditas terhadap profitabilitasnya.
Sehingga disimpulkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitasnya, yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.